Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video ketiga dari seri mata kuliah analisis dan desain sistem. Pada video ini kita akan membahas mengenai metode untuk mengumpulkan data dan informasi. Nama saya Gugu, selamat datang di channel Gugu Learning. Sebelum melakukan analisis, analis harus mengumpulkan data dan informasi terlebih dahulu dari perusahaan. Untuk itu ada dua metode utama yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah metode interaktif, dan yang kedua itu adalah metode non-interaktif atau biasa disebut sebagai unobtrusive. Metode interaktif adalah metode di mana analis itu akan mencari data dan informasi dengan cara berinteraksi dengan sumber datanya secara langsung, misalnya responden. Sedangkan metode non-interaktif adalah metode-metode yang dipakai baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, namun tidak berinteraksi langsung dengan sumber atau responden. Metode interaktif terdiri dari tiga jenis metode utama. Yang pertama adalah wawancara, dan yang kedua adalah joint application design, dan yang terakhir adalah questionnaire. Sedangkan untuk metode non-interaktif terdapat 5 metode utama. Yang pertama adalah penyampelan, yang kedua adalah analisis dokumen kuantitatif, yang ketiga analisis dokumen kualitatif, yang keempat observasi perilaku, dan yang terakhir adalah observasi lingkungan. Dalam praktek, kedua metode ini biasanya digunakan secara bersamaan dan saling berkomplement. Misalnya pada sebuah perusahaan, ketika seorang analis ingin memilih responden untuk diwawancarai, dikarenakan populasi respondennya terlalu besar, maka analis akan melakukan penyampelan untuk memilih jumlah responden yang akan diwawancara. Kita mulai penjelasannya dengan metode interaktif terlebih dahulu. Metode wawancara adalah metode di mana seorang analis dapat secara langsung berinteraksi dengan responden secara tatap muka, baik itu tatap muka daring maupun tatap muka luring. Metode wawancara ini dilakukan satu persatu dengan masing-masing responden, sehingga selain mendapatkan data dan informasi secara langsung, maka analis juga bisa dapat mengobservasi perilaku dari responden yang sedang diwawancara. Sedangkan untuk joint application design, ini mirip wawancara namun dilakukan secara serempak sehingga semacam fokus group discussion, tapi khusus untuk pengembangan sistem informasi, di mana analis bisa berinteraksi dengan sekelompok responden untuk kemudian memberikan pertanyaan dan berdiskusi secara bersama-sama. Sedangkan questionnaire itu adalah menggunakan suatu media sehingga analis tidak bisa secara langsung bertatap muka dengan responden. Akan tetapi dengan menggunakan questionnaire, jangkauannya lebih luas dan lebih besar. Tipe pertanyaan untuk ketiga jenis metode interaktif ini sama, yaitu yang pertama adalah pertanyaan tertutup, yang kedua adalah pertanyaan terbuka, dan yang terakhir adalah pertanyaan selidik. Pertanyaan tertutup adalah suatu pertanyaan di mana jawabannya itu sudah dibatasi oleh analis, sehingga responden hanya menjawab berdasarkan pilihan jawaban yang sudah diberikan oleh analis. Misalnya, pertanyaan ya dan tidak, pertanyaan pilihan berganda, ataupun pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu, sampai ke pertanyaan dengan jawaban skala Likert. Sedangkan tipe pertanyaan terbuka adalah pertanyaan di mana jawabannya tidak dibatasi oleh analis, sehingga responden bisa menjawab seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Biasanya tipe pertanyaan ini cocok untuk menggali informasi yang mungkin tidak diketahui atau ingin diketahui lebih lanjut oleh analis. Tipe pertanyaan selidik adalah pertanyaan yang bersifat lanjutan atau dipakai untuk menggali jawaban dari pertanyaan sebelumnya secara lebih dalam. Biasanya pertanyaan selidik lebih cocok untuk dipakai pada tipe pertanyaan yang tertutup. Karena biasanya di pertanyaan terbuka mungkin sudah diutarakan oleh responden jawaban-jawaban tersebut.
Jadi misalnya ada pertanyaan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan selidik, yaitu kenapa, jawabannya adalah A. Struktur penyampaian atas pertanyaan-pertanyaan dari ketiga metode interaktif ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu struktur piramida dari pertanyaan yang detail terlebih dahulu sampai pertanyaan yang lebih umum. Kemudian yang kedua ada struktur corong, kebalikan dari struktur piramida, pertanyaannya umum terlebih dahulu kemudian mengerucut jadi pertanyaan yang detail. Kemudian yang ketiga adalah gabungan dari struktur penyampaian yang sebelumnya, yaitu metode berlian. Sehingga mulai dari pertanyaan yang detail sampai ke umum, terus kemudian dari situ ke detail lagi. Sekarang kita gantian membahas metode yang non-interaktif. Penyampaian mestinya sudah dibahas secara mendalam di mata kuliah statistika. Secara umum, responden biasanya ada dalam bentuk suatu populasi. Dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pengumpulan data dan informasi, maka tidak mengambil responden secara populasi atau keseluruhan, tetapi dengan cara melakukan penyampelan. Nah, metode penyampelan yang sederhana adalah metode penyampelan acak secara sederhana, di mana kita secara acak akan mengambil sampel dari jumlah populasi yang ada. Misalnya sebagai contoh, kita punya populasi dengan jumlah 100 dengan karakter stratifikasi tertentu. Kemudian setelah kita hitung dengan menggunakan rumus, kita mendapatkan jumlah sampel tertentu. Metode yang kedua adalah analisis dokumen kuantitatif. Analis perlu memperoleh dokumen-dokumen kuantitatif sebagai contoh misalnya laporan produksi, laporan kinerja, atau sampai laporan keuangan. Untuk kemudian dianalisis dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang disajikan oleh dokumen-dokumen ini tadi telah melalui proses yang efektif dan efisien, sehingga memastikan bahwa operasi bisnis dalam perusahaan juga berjalan secara efektif dan efisien. Metode yang ketiga adalah analisis dokumen kualitatif. Analis juga perlu mendapatkan dokumen-dokumen yang bersifat kualitatif, mulai dari laporan-laporan manajemen sampai ke situs perusahaan, bahkan hingga media sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk melakukan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis berbasis Symantec, misalnya alat analisis teks, atau bahkan menggunakan kecerdasan buatan yang bisa menganalisis teks dan kalimat. Metode yang berikutnya adalah observasi perilaku. Perilaku yang diobservasi oleh analis adalah perilaku para pengambil keputusan, mulai dari manajemen atas, manajemen menengah, hingga manajer operasional. Bagaimana manajer itu mengambil keputusan, apa saja yang dilakukan oleh manajemen pada saat akan mengambil keputusan, itu akan diobservasi oleh analis sebagai bahan dalam pertimbangan untuk pengambilan kesimpulan. Setelah itu, metode yang berikutnya adalah observasi lingkungan. Analis dapat menggunakan metodologi STROBE atau Structure Observation of the Environment dengan melihat beberapa item, ada 7 item yang dapat dilihat mulai dari lokasi dari kantor sampai ke pakaian yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk memastikan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi. Setelah mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan kedua metode tadi, baik interaktif maupun yang non-interaktif, sebelum mengambil kesimpulan dan dilakukan analisis terhadap data dan informasi tersebut, analis harus memastikan bahwa data dan informasi yang didapatkan itu valid dan handal. Oleh karena itu, analis perlu melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas dari data dan informasi yang didapatkan dengan menggunakan kedua metode tersebut. Penggunaan metode wawancara, Joint Application Design, observasi dan analisis dokumen
biasanya bisa diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan metode kualitatif, yaitu triangulasi. Metode triangulasi ini akan mencocokkan jawaban dengan informasi dan data yang diperoleh dari metode yang lain. Sebagai contoh, misalnya jawaban atas wawancara kemudian dicocokkan dengan hasil analisis dokumen kuantitatif dan kualitatif, kemudian juga dicocokkan dengan hasil observasi. Misalnya dari hasil wawancara ada jawaban bahwa informasi A. Kemudian ternyata setelah menganalisis dokumen kualitatif dan kuantitatif ditemukan juga jawabannya informasinya A. Dan setelah melakukan observasi sama jawaban informasinya A. Sehingga dengan menggunakan metode triangulasi didapatkan informasi A itu valid. Sedangkan untuk metode kuesioner, analis harus menguji validitas muka, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Validitas muka itu memastikan bahwa pertanyaan yang ditulis dalam kuesioner itu dapat dipahami secara antarmuka oleh pembaca atau responden dari pertanyaan tersebut. Validitas konvergen itu akan memastikan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner itu menguji ke satu hal tertentu. Sebagai contoh misalnya saya ingin menguji dua hal, yaitu aspek kejiwaan dan aspek fisikal. Untuk aspek kejiwaan saya memiliki 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda cepat marah? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Anda cukup sabar? Pertanyaan yang ketiga adalah, berapa kali Anda olahraga dalam satu hari? Di sini kita bisa melihat bahwa pertanyaan ini tidak valid secara konvergen. Karena pertanyaan ketiga itu tidak dapat mengacu ke aspek kejiwaan. Nah, sebaliknya, validitas diskriminan itu memastikan bahwa tidak ada satupun pertanyaan yang mengacu ke hal yang berbeda. Sehingga bisa kita simpulkan juga untuk 3 pertanyaan yang sebelumnya tadi juga tidak valid secara diskriminan. Kenapa? Karena pertanyaan ketiga itu mengacu ke aspek fisikal. Untuk metode penyampelan, analis juga perlu memastikan bahwa data yang diambil dari pengambilan sampel itu valid, yaitu dengan cara melakukan uji-uji statistika secara klasik, misalnya melakukan uji T atau uji F. Sehingga nanti hasil yang didapatkan itu dapat disimpulkan signifikan secara statistika. Yang berarti bahwa sampel yang didapatkan setelah diuji secara statistik ternyata mewakili simpulan dari populasi yang ada. Setelah teruji validitas dan reliabilitasnya, maka data dan informasi yang dikumpulkan oleh analis baru bisa dilakukan analisis dan kemudian diambil kesimpulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.